Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Dibatul Wasi, mahasiswa FKM Universitas Airlangga. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kegiatan magang yang dilakukan di Jago Preventif. Untuk topiknya adalah analisis fungsi manajemen sumber daya manusia yang ada di Jago Preventif. Untuk latar belakangnya, berdasarkan hasil pernyataan dari Deputi Akses Permodalan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fajar Utomo, mengatakan bahwa banyak dari startup yang berkembang saat ini itu terlihat kebingungan dalam menjalankan bisnisnya karena memang tidak ada pedoman yang pasti mengenai bagaimana organisasi startup itu harus berjalan, khususnya bagi startup yang memang masih baru. Kemudian, dikatakan bahwa ada 5 permasalahan utama dalam perkembangan bisnis perusahaan startup, di mana salah satunya adalah sumber daya manusia sebesar 29,41%. Sumber daya manusia adalah aset terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana meskipun teknologinya sudah bagus, namun kalau misalkan sumber daya manusianya ini tidak mumpuni, maka kegiatan yang ada di organisasi tersebut tidak dapat dilakukan. Sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan magang kali ini adalah untuk mempelajari implementasi fungsi manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan konsep dari Human Capital Management. Ini untuk tujuan khususnya. Kemudian, terkait gambaran umum startup Jago Preventif. Jago Preventif merupakan platform media belajar kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk membantu mahasiswa maupun praktisi kesehatan masyarakat agar menjadi tenaga kesehatan masyarakat yang berkualitas. Jago Preventif telah berdiri sejak tahun 2018 dengan visi menjadi lembaga pendidikan informal terunggul berbasis kesehatan masyarakat di Indonesia dengan mengedepankan social responsibility. Kemudian, misinya yaitu peningkatan skills, peningkatan knowledge, penemuan identity, dan membangun networking dengan tata nilai leadership, integrity, responsibility, dan juga religius. Kemudian, ini adalah bentuk struktur dari Jago Preventif. Kemudian, gambaran umum mengenai Departemen Research and Administration atau Departemen RA. Departemen ini bertanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen administrasi, pengelolaan keuangan, serta prasarana-prasarana yang ada di Jago Preventif. Ini adalah bentuk struktur dari Departemen RA yang terdiri atas 2 orang, yaitu manajer 1 orang dan juga staf 1 orang. Kemudian ini adalah program kerja dari Departemen RA. Kemudian, di sini saya akan membahas manajemen sumber daya manusia berdasarkan konsep Human Capital Management. Konsep Human Capital Management menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah aset atau value yang paling penting yang ada di sebuah organisasi. Di sini Human Capital Management membagi menjadi 2 fungsi, ada fungsi manajerial dan juga fungsi operasi, di mana fungsi manajerial ini yaitu terdiri atas planning, organizing, directing, dan juga controlling, dan fungsi operasi terdiri atas procurement, compensation, development, integration, maintenance, dan juga separation. Untuk yang pertama, dalam proses pelaksanaan planning perencanaan yang ada di JP, terkait rencana strategis, berdasarkan hasil triangulasi yang didapatkan, rencana strategis yang dilakukan di JP ini dibuat setiap 5 tahun sekali. Bentuknya yang ada saat ini itu berupa slide singkat yang berisi rencana target, di mana untuk target-target detailnya hanya diketahui oleh CEO. Kemudian, terkait metodenya, metode yang digunakan di sini adalah manajemen strategis tradisional dengan orientasi pemenuhan kebutuhan customer. SDM di dalam Renstra juga diatur, namun baru diatur dalam tahun keempat dengan bentuk restrukturisasi dan juga pengembangan SDM. Komponen rencana strategis yang ada di JP sebenarnya sudah memenuhi dari beberapa komponen yang seharusnya. Ada misi, visi, kemudian ada nilai-nilai, dan juga pengukuran dan aliran pendanaan. Namun memang masih belum tergambar jelas mengenai kekuatan, kemudian kelemahan, ancaman, dan juga strategi dan taktik operasional secara detail. Kemudian, karena rencana strategis yang ada di JP ini menggunakan manajemen tradisional, bukan menggunakan
manajemen strategis balance scorecard, di mana bisa diketahui bahwa manajemen strategis berdasarkan balance scorecard adalah manajemen strategis yang paling ideal. Jika dibandingkan dengan manajemen strategis tradisional yang orientasinya pemenuhan kebutuhan customer, manajemen strategis berdasarkan balance scorecard ini orientasinya adalah customer. Tentu berbeda dengan tradisional, di mana tradisional ini tidak mampu untuk memantau kebutuhan customer, karena prosesnya dipacu oleh kebutuhan dari internal perusahaan. Sedangkan untuk manajemen balance scorecard sendiri, itu prosesnya dipacu oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan customer. Untuk ruang lingkupnya sendiri, manajemen strategis tradisional ini ruang lingkupnya sempit karena hanya dilihat berdasarkan perspektif keuangan. Sedangkan untuk manajemen balance scorecard sendiri ini lebih komprehensif dibandingkan manajemen tradisional karena melihat dari 4 aspek. Kemudian untuk koherensi keluarannya, manajemen strategis tradisional ini memang tidak dianggap penting karena tidak melihat dari hubungan sebab akibat di antara sasaran strategisnya. Kemudian pelaksanaan rencana kerja dan juga anggaran yang ada di JP ini sudah dilakukan dan disusun setiap tahunnya. Untuk anggaran SDM pada tahun ini itu sebesar 30.594.000 yang dianggarkan oleh Departemen RA. Nah, proses RKA yang telah dilakukan di JP ini sudah sesuai dengan teori yang ada, di mana memang RKA ini disusun sebagai dasar pelaksanaan untuk usaha dalam periode 1 tahun ke depan. Kemudian, terkait standar operasional prosedur. Di JP ini, di bagian Departemen RA itu baru ada 2 SOP yang sudah berjalan, dan yang lainnya masih berupa draft. Untuk SOP yang secara umum, JP secara keseluruhan itu memang masih belum ada. Meskipun memang sudah ada draft, namun belum disahkan. Nah, sebenarnya SOP ini memiliki manfaat yang sangat penting, sehingga jika SOP ini sampai saat ini belum disahkan, maka akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang berjalan di organisasi tersebut. Di sini, di JP ini sudah dilakukan pembuatan namun belum disetujui, sehingga seharusnya setelah SOP ini sudah dibentuk, maka perlu untuk segera disetujui agar bisa disosialisasikan kepada seluruh anggota. Kemudian, implementasi mengenai fungsi organizing. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi di JP ini terdiri dari CEO, kemudian Executive Director, dan juga 4 manajer dari departemen lainnya. Nah, struktur ini dibentuk karena memang sesuai kebutuhan dan juga pembagian tugas dari CEO dan Executive Director, di mana CEO memegang tanggung jawab isu eksternal dan juga Executive Director memegang tanggung jawab operasional atau teknikal yang ada di JP. Nah, berdasarkan teori, struktur yang ada di JP ini termasuk jenis yang departementalisasi fungsional dengan bentuk struktur ini. Namun, jika dibandingkan dengan struktur lini yang sesuai dengan teori, struktur JP ini masih belum memenuhi kriteria karena di struktur JP itu masih belum tergambarkan stafnya. Kemudian direkturnya juga masih baru satu yang mencakupi semuanya, bukan setiap manajer itu memiliki direkturnya masing-masing. Kemudian menurut Michael O'Donnell, sebenarnya struktur ideal startup itu terdiri atas C-level, di mana C-level ini tuh ditentukan dari jumlah founder organisasi. Kemudian terkait job desk dan juga job specification, untuk di JP sendiri, sebenarnya semua departemen itu sudah memiliki job desk. Namun, untuk job desk sendiri masih berupa uraian tugas dan juga target. Dan job spesifikasinya belum ada. Nah, jika dilihat dari teori Dessler tahun 2013, job desk ini terdiri atas beberapa komponen. Nah, di JP sendiri, job desk ini masih belum ada mengenai job title, kemudian division, kemudian general summary of job, kemudian
relationship-nya seperti apa, kemudian working condition-nya seperti apa, dan juga job specification. Karena memang job specification-nya ini tidak diisi karena berdasarkan hasil wawancara di JP ini proses, pengadaan SDM-nya itu direkrut dari departemen lainnya. Jadi untuk persyaratan seperti knowledge, skill, dan ability itu masih belum ditentukan. Kemudian mengenai fungsi directing yang terdiri atas commanding, motivating, coordinating, dan juga culminating, sebenarnya semua atasan itu telah melaksanakan masing-masing dari fungsi tersebut. Namun di fungsi communicating ini memang beberapa atasan itu han hanya beberapa atasan yang membantu bawahan untuk mempersiapkan dalam rangka mengembangkan rencana kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan tugas yang dilakukan oleh bawahan. Dan hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada staf. Karena kebanyakan staf menganggap bahwa tanggung jawab tersebut adalah sudah tanggung jawabnya sehingga me meminta bantuan kepada atasan itu hanya dilakukan ketika memang sudah benar-benar dibutuhkan atau memang ketika manajer menawarkan sendiri bantuan tersebut. Kemudian terkait implementasi fungsi controlling, yang pertama adalah monitoring. Monitoring yang dilakukan JP ini sudah dilakukan secara berlapis, di mana setiap targetnya itu memang sudah ditetapkan manajer di luar meeting. Nah, tercapai atau tidaknya ini masih berdasarkan konsep deadline. Untuk hasil observasi mengenai weekly meeting, ini memang weekly meeting ini tidak pernah ditarget 100% atau minimal berapa. Kemudian, untuk meeting antara CEO dan Executive Director itu dilakukan setiap hari Minggu. Nah, dalam pelaksanaannya, sebenarnya kegiatan monitoring ini sudah sesuai dengan teori yang seharusnya. Namun, memang dalam penentuan target capaian program untuk minggu selanjutnya, itu masih dilakukan secara kondisional. Kondisional di sini maksudnya adalah penentuan targetnya ini baru ditetapkan ketika penyampaian progres di minggu tersebut. Padahal sebenarnya seharusnya di awal itu sudah ditetapkan, di perencanaan itu sudah ditetapkan bahwa target setiap minggunya itu harus berapa. Meskipun sebenarnya jika lebih cepat memenuhi target itu lebih baik. Namun keberadaan time bonds lebih penting dari itu. Nah, kemudian terkait penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja yang ada di JP ini dilakukan dengan pengukuran KPI dan juga KBI, di mana KPI ini diukur setiap sebulan sekali dan KBI ini diukur setiap 6 bulan sekali. Namun, penilaian kinerja ini memang baru dilakukan pada staf, dan untuk CEO, kemudian eksekutif, dan juga manajer, memang masih belum dilakukan penilaian kinerja, karena di sini komisarisnya itu hanya memberikan masukan dan juga saran. Hasil penilaian kinerja ini sebagai dasar pemberian reward dan juga tindak lanjut kontrak nantinya. Kemudian, dalam proses perhitungan KPI, belum ada penentuan bobot. Padahal sebenarnya, bobot dalam KPI ini sangat penting karena menunjukkan prioritas dan juga mempermudah dalam proses perbaikan kinerja. Kemudian, implementasi fungsi procurement. Yang pertama adalah peramalan kebutuhan SDM. Peramalan kebutuhan SDM yang sudah berjalan di JP ini ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh manajer. Kemudian mempertimbangkan dari kompetensi dan juga kualifikasi, namun belum ada indikator dari penambahan tenaga kerja. Kemudian proses rekrutmen dan juga seleksi ini sudah ada panduannya yang dilakukan setiap tahun dengan sumber dari eksternal maupun internal yang dilakukan seleksi berdasarkan 2 tahap, yaitu administrasi dan juga interview. Berdasarkan teorinya, untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dilakukan lebih dulu identifikasi tentang kebutuhan tenaga kerja dan analisis beban kerja. Namun memang di JP ini belum dilakukan analisis beban kerja karena kegiatan yang sangat dinamis dan juga setiap departemen ataupun anggota pegawai di sini memiliki aktivitasnya masing-masing, sehingga untuk penentuan jumlah jam kerja yang disepakati bersama itu masih belum dilakukan.
Kemudian terkait fungsi development, yang pertama adalah training need analysis. Training need analysis yang dilakukan di JP ini, itu diawali dengan perancangan analisis kebutuhan, dengan memilih satu model analisis, kemudian menyusun instrumen pertanyaan, kemudian dianalisis oleh manajer, kemudian data dikumpulkan dianalisis, dan hasil analisis tersebut disusun sesuai kerangka laporan. Nah, proses TNA yang berjalan di jaga preventif ini masih belum sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya, karena memang masih secara langkah-langkah yang dilakukan masih secara sederhana, belum kompleks dan detail sesuai dengan urutan tahapan-tahapan yang seharusnya. Kemudian pada proses training, training yang dilakukan di JP ini itu ada dua, yaitu training in-house dan juga training ex-house. Training in-house dan ex-house ini juga sudah sesuai dengan teori, namun untuk metodenya sendiri, metode dari trainingnya ini masih belum tergambar jelas. Sebenarnya metode apa yang digunakan dalam setiap training tersebut. Kemudian dalam fungsi compensation, untuk penggajian dan juga reward, penggajian dan reward ini itu pemberian gaji ini tuh berdasarkan persentase setiap departemen yang telah disepakati dengan hasil akhir KPI. Kemudian untuk reward sendiri ini dilakukan setiap 1 kali 1 tahun dengan nominasi Staff of the Year yang dilakukan penilaian atas KPI ditambah KBI dibagi 2. Nah, proses kompensasi yang dilakukan di JP ini memang telah memenuhi dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dari kompensasi tersebut, yaitu kelayakan, kemudian sudah bersifat wajar dan adil, dan juga memperhatikan perbedaan pegawai berdasarkan kewajiban dan juga tanggung jawabnya. Kemudian, di jaga preventif ini juga sudah memberikan kompensasi berupa gaji dan juga penghargaan non-finansial seperti reward, namun masih belum menyediakan tunjangan. Kemudian, terkait fungsi integration, di sini telah dilakukan 1 kali 1 tahun dengan penyamaan visi misi ke depan. Namun, memang kegiatan integrasi ini masih belum tertulis dalam draft RA. Selain itu, metode-metode yang dilakukan dalam proses integrasi ini juga masih belum tergambar jelas secara rinci dan hanya tergambar secara umum, yaitu menyamakan visi ke depan. Kemudian, terkait fungsi maintenance, maintenance yang dilakukan di JP ini dilakukan setiap 1 kali 6 bulan pada saat annual meeting dan juga semester meeting, di mana kegiatan ini berupa momen have fun, namun memang dalam proses maintenance-nya ini masih belum tertulis dalam draft RA. Nah, dalam proses maintenance ini juga masih belum diketahui atau belum tergambar jelas sebenarnya, mohon maaf, dalam proses maintenance ini sudah diketahui metode yang digunakan dalam proses maintenance di JP adalah komunikasi. Namun memang segala hal yang berkaitan dengan maintenance itu masih belum diatur secara tertulis dalam draft RA. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi separation. Nah, dalam separation ini, resign atau tindak lanjut kontrak itu dilakukan dengan mengajukan surat pengunduran diri. Kemudian sebelum melakukan resign, itu pegawai harus melakukan penuntasan kewajiban. Fungsi separation ini dibahas dalam meeting internal founder, dan pengunduran dikatakan sah jika memang sudah handover dari atasan dan dapat persetujuan dari CEO. Kemudian, surat prakalink akan diberikan jika bekerja minimal 1 tahun. Berdasarkan hasil analisis tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya dalam setiap proses pelaksanaan fungsi yang ada di JP, semuanya memiliki kekurangannya masing-masing. Namun memang poin utama permasalahan dari keseluruhan proses manajemen SDM yang telah berjalan saat ini itu berada pada perencanaannya. Kenapa begitu? Karena perencanaan yang belum maksimal ini akan mempengaruhi pelaksanaan proses fungsi manajemen selanjutnya. Misalnya dalam pembentukan dalam SOP belum ditetapkan di awal, tidak sesuai pedomannya, sesuatu yang berkait SDM.
Nah, untuk sarannya yang pertama adalah membuat dan mengutamakan pengesahan draft SOP, karena keberadaan SOP ini sangat penting bagi keberlangsungan organisasi. Yang kedua adalah mengoptimalkan perencanaan strategis agar mencakup keseluruhan aspek yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sistem penilaian kinerja dengan menambahkan sistem bobot dalam perhitungan KPI. Kemudian membuat time bound di awal perencanaan untuk memudahkan proses monitoring target capaian program setiap minggunya, terutama dalam weekly meeting, kemudian meningkatkan koordinasi antara atasan dengan bawahan khususnya dalam hal yang juga bersifat strategis, kemudian menyusun dokumen job analysis untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan kewenangan ataupun pengadaan SDM baru nantinya. Kemudian melakukan musyawarah bersama seluruh pegawai dalam menentukan jam kerja yang berlaku secara umum, yang nantinya akan berdampak terhadap analisis beban kerja. Kemudian melakukan restrukturisasi tim sesuai dengan struktur startup yang seharusnya, kemudian mengoptimalkan peran komisaris dalam melakukan penilaian kerja terhadap para pimpinan JP, dan yang terakhir adalah melakukan DNA dengan memperhatikan setiap tahapan agar tercapainya pengambilan keputusan yang sesuai terhadap kebutuhan pelatihan. Sekian pemaparan hasil kegiatan magang yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.